Dude, you know you get those type of videos on your phone? Totally. I don't know what I did before this. It's better hope your wife never finds out. It's not a big deal. Besides, she's been kind of not fun lately. Look, she's not gonna find out. It doesn't matter as long as it doesn't hurt anyone. Are you serious? God never said that. I'm sorry, is this hurting you? Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Senang bertemu dengan Anda hari ini. 3 minggu yang lalu kita memulai serial khotbah yang kita beri judul God Never Said That. Saudara, dalam serial khotbah ini kita banyak membahas pemikiran-pemikiran dan hal-hal yang kita pikir Tuhan pernah katakan, yang kita pikir itu berasal daripada Tuhan. Tapi ternyata sebenarnya Tuhan nggak pernah mengatakan itu. Saudara. Di minggu pertama contohnya kita membahas tentang happiness. Banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan berkata seperti ini, I just want you to be happy. Pokoknya saya cuma mau kamu bahagia dan senang. Tapi sebenarnya saudara nggak akan bisa menemukan di Alkitab bahwa Tuhan pernah mengatakan itu. Tuhan nggak pernah berkata bahwa pokoknya aku cuma mau kamu senang lah, pokoknya aku cuma mau kamu bahagia lah. Anda bisa mendengarkan kembali pesan yang direkam setiap hari Minggu kita upload di YouTube, saudara. Anda bisa subscribe ke channel kita. Anda klik aja GBI Rock Philadelphia, Anda akan menemukan channel YouTube kita di mana kita mengupload video kita. Lalu di minggu kedua kita membahas tentang ini, saudara. Ada banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Ternyata kita pelajari pada minggu itu, ternyata terkadang, memang nggak selalu, tapi terkadang Tuhan memberikan kita sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Tapi ada tujuannya, saudara. Tujuannya itu untuk membuat kapasitas kita menjadi lebih besar, untuk membuat kita terus bersandar kepada Tuhan, untuk membuat kita belajar menemukan hal-hal yang berharga di masa-masa sulit. Begitu juga untuk supaya kita menggunakan pengalaman yang kita pernah alami untuk membantu orang lain. Minggu lalu kita kedatangan seorang tamu, jadi kita nggak membahas ini. Nah, hari ini saudara, ini adalah bagian yang terakhir dari serial khotbah ini. Saya ingin membahas sesuatu ungkapan yang Anda tadi mungkin dengar, Anda mungkin tangkap di video, saudara. Tetapi ungkapan ini sering kita dengar. Baik Anda mungkin sering mengatakannya, atau mungkin Anda sering mendengar orang mengatakannya, saudara. Yaitu ungkapannya seperti ini, saudara. It doesn't matter what we do, as long as it doesn't hurt anyone. It doesn't matter what you do as long as it doesn't hurt anyone, saudara. Enggak penting apa yang kita lakukan, pokoknya selama kita enggak menyakiti atau merugikan orang. Anda pernah mendengar orang berkata seperti ini? Atau mungkin Anda sering mendengar, atau Anda mungkin sering mengatakannya, saudara. Nah, saudara, sekali lagi ini mungkin hanya pemikiran saya, mungkin saya bisa benar, mungkin saya bisa salah, saudara. Tapi seringkali ketika kita mendengar hal seperti ini, biasanya sekilas kedengarannya baik, saudara. Ya kan? Karena selama kita tidak menyakiti atau merugikan orang. Tapi ini tebakan saya, saudara. Biasanya, saudara, kalimat yang belakang itu, selama kita tidak menyakiti atau merugikan orang, biasanya itu hanya kita gunakan sebagai dekorasi. Kita gunakan hanya sebagai hiasan. Mungkin bahasa sehari-harinya kita gunakan hanya sebagai embel-embel untuk supaya kita boleh mempunyai kebebasan untuk melakukan apa saja, saudara. Ya kan, kita mau supaya kita bisa melakukan apa saja. Tapi kita supaya nggak kedengaran egois, kita tambahin, ya yang penting gua nggak nyakitin orang, yang penting gua nggak ngerugiin orang, ya kan? Pokoknya kita bebas melakukan apa saja, yang penting kita nggak merugikan orang, saudara. Mungkin saya bisa kasih contoh, dan mungkin Anda lihat sendiri di video tadi, saudara. Sebuah contoh yang mungkin membuat Anda lebih mengerti maksud saya hari ini. Ya kan, sorry kalau misalnya saya memilih pria untuk menjadi contoh yang akan saya bicarakan ini, saudara. Tapi begitu banyak dari kita pria yang mempunyai kebiasaan, misalnya untuk melihat gambar-gambar atau film-film pornografi. Ya kan? Nah, kita para pria berpikir seperti ini. Ini kan nggak merugikan siapa-siapa. Benar nggak, saudara?
Ini kan antara saya dan telepon saya, ini kan antara antara saya dan laptop saya, ya kan? Apa yang saya lakukan tidak merugikan orang. Seringkali kita pria menggunakan alasan seperti itu. Saya mau cerita sedikit. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, di tahun 40-an, saudara, negara ini mengirim begitu banyak rokok ke medan perang. Waktu itu Amerika sedang ada dalam Perang Dunia Kedua. Banyak dari orang Amerika, tentaranya yang dikirim ke medan perang, saudara. Pada tahun 40-an itu, mereka berpikir bahwa rokok itu bisa membantu mereka menghilangkan stres. Karena kan mereka stres di medan perang, ya kan? Nah, nggak lama kemudian, ternyata tim medis dan tim dokter, saudara, mereka mulai menemukan sesuatu. Mereka bilang, ternyata rokok itu nggak menurunkan stres. Sekali lagi ini di tahun 40-an, saudara. Ternyata rokok itu bisa menyebabkan penyakit kanker paru-paru, ya kan? Tapi udah terlanjur, saudara. Orang-orang udah dikirimin, dan di negara ini pun sudah menjadi tren, sudah marak, udah menjadi sesuatu yang ngetren untuk orang-orang mempunyai kebiasaan dalam merokok, saudara. Nah, begitu juga dengan menggunakan contoh itu, begitu juga dengan yang namanya pornografi. Pornografi itu, dulu, saudara, orang-orang waktu baru mulai muncul, begitu mulai booming lah gitu pornografi, saudara. Ada banyak orang Kristen dan juga mungkin orang-orang beragama lain yang berkata, ini nggak bagus nih. Ini nggak bagus. We shouldn't consume. Kita nggak boleh mengkonsumsi, kita nggak boleh mempunyai kebiasaan yang melihat namanya pornografi. Tapi ada banyak orang yang berkata, dasar kolot, dasar orang Kristen kuno, you're not open-minded, ya kan, pikiran kamu sempit, ini kan cuma hiburan doang. Dalam 20 tahun terakhir, saudara, ada begitu banyak para psikolog, ada begitu banyak ahli sosiologi, saudara, ada begitu banyak para pakar rumah tangga dan pernikahan, yang non-Kristen sekalipun, yang bukan orang Kristen sekalipun, mereka mulai menyimpulkan bahwa pornografi adalah salah satu penyebab terbesar dari rusaknya banyak rumah tangga dan pernikahan. Jadi, saudara, seringkali kita mengungkapkan kalimat ini, saudara, tanpa kita sadari sebenarnya itu merugikan orang, saudara. Yang kita pikir sesuatu yang nggak merugikan orang, tapi pada akhirnya menyakiti orang, menyakiti istri kita, menyakiti anak-anak kita, menyakiti pernikahan kita, saudara. Ya kan? Atau mungkin contoh lain, saudara, ada begitu banyak dari kita yang mungkin keterikatan dengan substance seperti alkohol atau obat-obatan terlarang, saudara. Atau mungkin sesuatu yang sederhana, yaitu makan berlebihan, saudara. Biasa yang kita bilang adalah seperti ini kan, itu kan nggak merugikan orang, ya kan? Kita bilang, ini tubuh saya, ini kan badan gua, ya kan? Nah, saya kan bebas untuk melakukan apa aja, yang penting saya nggak merugikan orang. Tapi pertanyaan yang sederhana untuk Anda dan saya. Anda dan saya orang bukan, saudara? Ya. Dan kalau itu menyakiti diri kita sendiri, artinya kita sudah merugikan dan menyakiti orang, saudara. Anda bayangkan bagaimana dengan perasaan Bapa kita yang ada di surga. Kalau sesuatu yang kita lakukan itu merugikan diri kita sendiri, betapa sedihnya Bapa kita yang ada di surga, saudara. Ya kan, mungkin kita pikir kita nggak merugikan orang, ini kan diri saya sendiri. Nah, jadi sekali lagi, saudara, seringkali kita mengucapkan ini, seringkali kita mendengar orang, udahlah, yang penting gua nggak ngerugiin orang, yang penting gua nggak nyakitin orang, saudara. Sekali lagi, seringkali fokus kita itu sebenarnya bukan di belakangnya selama kita tidak menyakiti orang, tapi fokus kita yang penting kita boleh melakukan apa saja. Nah, padahal gini, saudara, padahal kalau Anda dan saya, bahwa kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, sebenarnya apa yang Anda lakukan itu penting. It's not true that it doesn't matter what you do. What you do matter. Apa yang kita lakukan itu penting. Gak benar kalau apa yang kita lakukan gak penting, saudara. Karena Tuhan Yesus berkata seperti ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau Anda dan saya memperhatikan apa yang kita lakukan setiap hari, kalau Anda dan saya tetap di jalur apa yang Tuhan ajarkan, baru kita semua dibilang benar-benar murid Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan
memerdekakan kamu. Saya hanya mikir begini, saudara. Kalau mungkin Anda mungkin sedih, Anda mungkin melihat teman Anda yang orang Kristen, tapi kok hidupnya nggak berkemenangan, ya kan? Anda mungkin lihat diri Anda mungkin lihat orang-orang di sekeliling Anda yang bilang dia orang Kristen, tapi kok hidupnya kayaknya nggak merdeka gitu, saudara. Kok nggak berkemenangan, saudara. Nah, jangan-jangan mereka belum berjalan, jangan-jangan mereka belum mengetahui apa kebenaran itu. Jadi Yesus nggak berkata, it doesn't matter what you do. Yesus nggak berkata, nggak masalah kamu ngelakuin apa aja. Enggak, saudara. Yesus berkata, yang kamu lakukan itu penting. Setiap decision, setiap keputusan, setiap tingkah laku kita, setiap langkah kita itu penting, kata Yesus. Dan kalau kamu memutuskan hal yang benar, melangkah ke langkah yang benar, hidup kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Nah, pertanyaan saya gini, kalau kita orang Kristen kan ya, harusnya kita punya pedoman kebenaran, benar gak saudara? Ada sebuah kebenaran yang kita percaya adalah firman Tuhan, di mana kita hidup di dalamnya, kita mencoba sebaik mungkin untuk mengikuti kebenaran tersebut. Nah, pertanyaan saya gini, kalau ada di antara Anda yang adalah bukan orang Kristen, kira-kira pedoman atau landasan atau mungkin sekali lagi bahasa sehari-harinya, patokan hidup Anda itu apa? Itu pertanyaan saya. Atau pertanyaan saya gini, buat Anda yang orang Kristen, tapi selalu menciptakan pemikiran-pemikiran sendiri atau pembenaran-pembenaran sendiri, saudara. Coba Anda lihat lagi, apakah kebenaran itu sesuai dengan firman Tuhan, dan apakah kebenaran itu memerdekakan Anda. Maksud saya gini, saudara. Kalau kita ada patokan, biasanya kan gini kan, apa yang kita mau lakukan, keputusan yang kita mau lakukan, kita akan melihat apakah itu sesuai dengan fondasi tersebut. Benar gak, saudara? Ya kan, kebenaran itu kan seharusnya udah ada sebelum kita ada. Kebenaran itu kan seharusnya tidak berubah. Saudara setuju? Kalau kebenaran, kalau dulu benar, sekarang benar, di masa depan juga akan benar, saudara. Nah, sekali lagi, saudara, seharusnya kita yang menyesuaikan gaya hidup kita yang menyesuaikan kehidupan kita dengan kebenaran ini, saudara. Tapi seringkali ini yang terjadi. Kita sebagai orang Kristen, biasanya kita lihat kebenaran itu cocok gak dengan apa yang kita suka. Kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kita suka, kita nggak lakukan, saudara. Kalau kebenaran itu nggak sesuai dengan gaya hidup kita, kalau kebenaran itu membuat hidup kita lebih rumit, kita nggak lakukan, saudara. Ya kan? Sesuatu mungkin kita mungkin melakukan sesuatu yang kita anggap benar, tapi juga yang membuat hidup kita menjadi praktis. Jadi intinya gini, kalau besok kebenaran itu tidak menguntungkan saya, jangan-jangan kita pikir itu nggak benar. Jadi bukannya kita yang menyesuaikan dengan kebenaran, tapi kebenaran itu yang menyesuaikan dengan kesukaan kita. Saya nggak tahu Anda mengerti apa enggak, tapi gini, saudara. Saya tanya kepada Anda, saya mohon bantuan Anda, terutama bagi Anda yang lebih berpengalaman dalam dunia kekristenan. Bagi Anda yang mungkin sudah lebih lama bergereja. Saya mau tanya kepada Anda, berapa sering sih Anda menemui orang yang meninggalkan Tuhan, yang meninggalkan kekristenan, karena ini alasannya, karena suatu hari tiba-tiba dia baca Alkitab, atau suatu hari tiba-tiba dia sadar bahwa ternyata kekristenan itu nggak benar. Berapa banyak sih, saudara, orang yang meninggalkan kekristenan karena tiba-tiba dia sadar, jangan-jangan Yesus itu hanyalah adalah mitos, saudara. Saya berani garanti bagi Anda yang lebih berpengalaman di gereja, hampir tidak ada orang yang meninggalkan kekristenan karena itu, saudara. Tapi yang sering terjadi, mereka meninggalkan kekristenan dan Tuhan karena apa, saudara? Karena gaya hidup mereka sudah tidak lagi, karena firman Tuhan sudah tidak lagi mengkonfirmasi gaya hidup mereka, saudara. Karena gaya pacaran mereka, karena gaya mereka bisnis, karena gaya mereka melakukan hidup, saudara. Firman Tuhan sudah tidak sesuai lagi dengan gaya dia dalam melakukan semuanya. Makanya dia pikir, udah, Christianity doesn't work out for me. Nah, sekali lagi, saudara, kenapa sih, kembali lagi, kenapa pentingnya kita hidup
dengan dilandasi dengan kebenaran, saudara. Saya mau jelaskan kepada Anda sedikit tentang kebenaran itu apa sih. Dan sebentar lagi saya akan kasih tahu kenapa sih saya ngomong panjang lebar soal pastikan hidup kita dilandasi dengan kebenaran. Karena pastikan hidup kita dilandasi dengan kebenaran. Kenapa saya ngomong panjang lebar soal ini, saudara? Nah, gini saudara, kalau saya tanya kepada Anda, kebenaran itu apa sih? Bisa gak jelasin kebenaran itu apa? Ada sedikit hal yang mungkin ketika saya sebutkan sedikit rumit, tapi saya akan berikan Anda sedikit contoh hari ini supaya semuanya mudah dimengerti. Tapi sebelum itu saya mau katakan gini. Kebenaran, saudara, kebenaran sifatnya itu eksklusif, bukan inklusif. Kebenaran sifatnya itu objektif, bukan subjektif. Saya beri contoh yang paling sederhana. 2 tambah 2 sama dengan berapa, saudara? 4. Nah, jawabannya itu eksklusif, saudara. Udah 4 aja jawabannya. Kalau kita nak bilang eksklusif, artinya jawabannya cuma itu kebenaran. Tapi kalau kita inklusif, artinya gini, kalau jawabannya 3 ya udah kita rangkul. Kalau jawabannya 5 ya udah kita rangkul. Nah, itu bukan kebenaran. Kebenaran itu eksklusif. Kebenaran itu, saudara, sifatnya objektif, bukan subjektif. Artinya gini, 2 tambah 2 sama dengan 4. Anda mau lagi seneng, Anda lagi mau sedih, Anda lagi mau marah, Anda lagi mau lapar, jawabannya 4, saudara. Itu kebenaran. Kebenaran itu objektif. Tidak terpengaruh dengan perasaan Anda, tidak terpengaruh dengan kondisi di sekeliling Anda. Sifatnya objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif itu, Anda lagi senang, jawabannya bisa 5. Anda lagi baper, kata orang-orang sekarang, saudara. Anda lagi sedih, lagi sensitif, lagi terbawa perasaan, lagi baper, jawabannya bisa 1, saudara. Tapi itu bukan kebenaran. Jadi kebenaran adalah sesuatu yang pasti, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang beberapa tahun lalu dia khotbah di daerah sini, saudara, di UPenn, di University of Pennsylvania. Setelah dia khotbah, karena itu di kampus, terus dia membuka sesi tanya jawab. Ada begitu banyak anak-anak muda yang bertanya kepada dia. Ada session Q&A setelah dia khotbah, saudara. Nah, ada satu anak muda, saudara, videonya ada di YouTube, yang mungkin dengan sedikit polosnya, mungkin dengan sedikit kesombongannya, saudara, ya kan, anak kampus ya kan, pintar gitu, saudara. Dia maju ke mikrofon dan dia bertanya seperti ini. Pak, kenapa sih yang saya dengar dari tadi ketika Bapak berkhotbah itu selalu ngomongnya, selalu mengajarkan ini nih, kita harus hidup, cara kita harus hidup seperti ini. Cara kita memperlakukan orang tuh harus seperti ini. Dia bilang, kenapa sih semua itu harus dikasih patokan? Dengan kata lain, kenapa sih semuanya itu harus objektif gitu? Ini cara kita memperlakukan orang, ini cara kita harus hidup, saudara. Lalu anak muda ini bertanya, kenapa emang ya kalau misalnya kebenaran itu kita jadiin subjektif? Artinya gini, kenapa sih Bapak harus mengajarkan saya semua itu? Kenapa sih nggak semua orang dikasih kebebasan untuk mendefinisikan bagaimana mereka memperlakukan orang, bagaimana mereka membuat keputusan? Mereka dikasih kebebasan untuk mendefinisikan apa itu kebenaran. Kenapa sih kebenaran itu nggak dibiarin subjektif? Anak muda ini tanya, saudara. Emangnya, anak muda ini berkata, emangnya kalau kita kasih mereka kebebasan, emangnya orang-orang akan mulai membunuh, akan mulai menyakiti orang lain, akan mulai memperkosa orang lain dan sebagainya, dia bilang gitu. Saudara tahu apa respon dari hamba Tuhan ini? Oh, jadi kamu mau kebenaran itu subjektif? Kamu mau setiap orang dikasih definisi, kebebasan untuk mendefinisikan apa itu kebenaran? Dia hanya tanya satu pertanyaan kepada anak muda ini. Kamu kalau malam kunci rumah gak? Anda bisa mengerti cerita ini, kamu kalau malam kunci rumah gak? Kalau kamu percaya bahwa semua orang akan otomatis melakukan hal yang baik,
otomatis akan mendefinisikan kebenaran itu secara benar, ngapain kamu kunci rumah? Iya kan? Kamu kunci rumah karena kamu tahu ada seseorang yang akan mungkin masuk rumah kamu, mencuri rumah kamu, dan mereka anggap perbuatan itu benar. Makanya kamu kunci rumah karena kamu takut orang mendefinisikan kebenaran dengan salah. Kenapa saudara saya panjang lebar menjelaskan semua ini? Karena saudara, dunia yang Anda dan saya hidupi sekarang ini, semuanya serba relatif. 2 tambah 2, ya jawabannya emang 4 sih. Tapi kalau kamu mau bilang 5 juga boleh lah. Kalau kamu mau bilang 3 juga boleh lah. Well, mencuri, korupsi, ya memang gak boleh sih. Tapi kalau memang semua orang melakukan, oke lah. Kalau memang yang melakukannya itu orang-orang yang pemerintah yang sudah korupsi juga oke lah kalau kita korupsi dari mereka. Nanti uangnya kita kasih ke gereja. Ya kan? Dunia sekarang yang Anda hidupi, saudara, semuanya relatif. Relativisme itu sedang bertumbuh di dunia ini, saudara. Nah, makanya penting bagi Anda dan saya untuk mempunyai patokan kebenaran. Karena kalau Anda selalu mengikuti, oke, hari ini saya pikir ini benar, Anda ikut ke sini. Besok Anda pikir, oke, yang besok itu yang benar, saya ikut ke sini. Hidup Anda akan diombang-ambingkan. Atau mungkin yang tadi Yesus katakan, kita nggak merdeka, saudara. Hidup kita nggak berkemenangan karena kita nggak mempunyai patokan kebenaran. Pokoknya semua kita lakukan apa yang kita anggap benar. Di tahun 2016 kemarin, ada sebuah majalah terkenal, majalah Time. Sampulnya ini begini, saudara. It's true that 50 tahun lalu, tahun 66, sampul majalah Time bertanya, is God dead? Tapi tahun lalu, tahun 2016, mereka bertanya, is truth dead? Apakah kebenaran yang tadi saya bilang, saudara, kebenaran yang absolut, kebenaran yang jadi fondasi, kebenaran yang tidak pernah berubah, apakah itu sudah tidak ada lagi? Kenapa? Karena setiap orang melakukan apa yang dianggap benar. Kata kuncinya dianggap benar, saudara. Majalah Time patut mempertanyakan ini karena memang itu kondisi dunia kita hari-hari ini. Ya udahlah, 2 tambah 2 mau bilang 7 boleh, mau bilang 8 boleh. Semuanya melakukan apa yang dianggap benar. Tapi kita tambahkan embel-embel yang tadi, saudara. Selama kita nggak merugikan atau menyakiti orang. Saya ingin akhiri dengan menjelaskan Anda, ada sebuah kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab yang diberi nama Kitab Hakim-Hakim. Boleh jujur, siapa di sini yang pernah membaca seluruh isi dari Kitab Hakim-Hakim? Nggak ada? Wow, oke, beberapa dari Anda. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan kepada Anda, tapi saya ingin jelaskan, mungkin sedikit panjang lebar, saudara, tentang Kitab Hakim-Hakim ini, saudara. Karena penting penjelasan ini, saudara. Saya mau bilang ini, kitab Hakim-Hakim ini ditulis, atau apa yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim ini terjadi di antara periode setelah Yosua meninggal sampai pada Raja Daud. Jadi periode yang terjadi, event-event yang terjadi di kitab Hakim-Hakim ini sekitar selama 330 tahun. Dari antara Yosua meninggal sampai Raja Daud. Jadi sedikit untuk mengingatkan Anda, Musa membawa 3 juta orang keluar dari tanah Mesir, dan lalu setelah itu Tuhan berkata bahwa bawa orang-orang itu ke tanah perjanjian. Lalu sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian, Musa meninggal, saudara. Akhirnya dia sudah siapkan pemimpin berikutnya yang bernama Yosua, dan pada akhirnya Yosua lah yang memimpin orang-orang itu masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. Ya, nah gini, sebelum Yosua meninggal, dia mengingatkan kepada bangsa Israel, kamu janji ya, kalau nanti aku meninggal, kamu harus terus menghormati Tuhan, kamu harus terus taat sama Tuhan, kamu harus terus melakukan apa yang Tuhan suruh. Orang-orang Israel berkata gini, iya kita janji, pokoknya kita janji.
Makanya nih kalau Anda baca kitab Hakim-Hakim nih saudara, awalnya itu sebenarnya baik saudara. Awalnya itu mirip-mirip kayak gini lah. Kalau Anda pernah ikut retreat, siapa yang pernah Anda ikut retreat, ya kan? Biasa malam terakhir itu kan kita nangis-nangis gitu saudara, ya kan? Kita bikin komitmen baru sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya nggak akan melakukan itu lagi, sumpah Tuhan. Ya kan? Aduh Tuhan, saya nggak akan memperlakukan istri saya kasar lagi. Aduh Tuhan, saya nggak akan ngata-ngatain suami saya lagi. Pokoknya suasananya di awal kitab Hakim-Hakim ini saudara, mirip-mirip malam terakhir retret gitu. Dimana semua orang itu ya kita komitmen, ayo kita komitmen, ya kan? Tapi begitu Yosua meninggal, nggak lama tiba-tiba mereka sudah menjauh dari Tuhan, saudara. Sementara, mirip kan, saudara? Begitu kita pulang retret, udah lupa, saudara. Nah makanya kalau Anda lihat, sebenarnya kitab Hakim-Hakim ini cuma mempunyai satu tema, saudara. Tema besarnya adalah gini. Tuhan bilang sama mereka, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Mereka nggak taat. Karena mereka nggak taat, lalu ada bencana. Boleh dikeluarin slide-nya? Nggak ada gambar yang itu, Mike, yang tidak taat, bencana, dan ini saudara, tema besarnya. Jadi Tuhan bilang jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Mereka nggak taat, akhirnya mereka harus menjalani konsekuensinya, bencana menimpa mereka. Lalu setelah mereka mengalami bencana, mereka doa sama Tuhan, Tuhan ampuni, lain kali saya nggak begitu lagi. Dan karena Tuhan bermurah hati, mereka melepaskan, mereka membebaskan bangsa Israel. Tapi nggak lama kemudian mereka balik lagi, saudara. Jadi sepanjang cerita, sepanjang kitab Hakim-Hakim 330 tahun, muter-muter begitu aja, saudara. Nah mungkin saya mau mengingatkan kita semua, jangan-jangan saudara, ini juga menjadi tema kehidupan kita, saudara. Iya kan? Nggak taat, kita harus bayar harganya, lalu kita berdoa, Tuhan ampun Tuhan, lain kali nggak begitu, tapi kita balik lagi, saudara, balik lagi, saudara. Nah makanya di kitab Hakim-Hakim ini Anda mendengar beberapa pahlawan. Ketika saya bilang hakim-hakim, saudara jangan pikir soal hakim yang ada di ruang sidang. Di sini lebih cocok artinya yaitu pahlawan-pahlawan yang orang-orang yang kehidupannya Tuhan pakai untuk membebaskan orang-orang Israel ini dari bencana. Mungkin ada nama-nama yang terkenal yang Anda sering dengar, yaitu Simpson, saudara. Ya kan, siapa lagi? Gideon, saudara. Tapi anehnya, orang-orang yang Tuhan pakai itu, saudara, hidupnya itu juga hancur-hancuran. Hidupnya itu juga, kalau Anda baca orang-orang ini juga hidupnya itu nggak karuan, saudara. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa aja, karena Tuhan lebih mementingkan tujuan akhirnya. Tuhan lebih mementingkan untuk membebaskan anak-anaknya. Oleh sebab itu dia memakai siapa aja, saudara. Makanya dia memakai pahlawan-pahlawan itu, orang-orang itu, untuk membebaskan bangsa Israel. Nah satu lagi saudara, kitab Hakim-Hakim ini isinya kalau Anda baca di rumah nanti. Sebentar kalau Anda baca, paling setengah jam habis semuanya, saudara. Kitab Hakim-Hakim ini ketika Anda membacanya Anda akan terkejut. Kenapa saudara? Karena di dalamnya berisi kekerasan, pertumpahan darah, saudara, penyelewengan seks, kekerasan seks, saudara. Pokoknya hal-hal yang Anda tidak pernah pikirkan, hal-hal yang hari-hari ini di dunia kita yang modern ini bisa dianggap wow gitu, saudara. Itu semua terjadi di kitab Hakim-Hakim. It's crazy, disturbing, unthinkable things happen in there. Saudara mau tahu apa ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim ini untuk menyimpulkan semua yang terjadi di dalam kitab itu? Dikatakan seperti ini, saudara. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Anda baca bersama dengan saya, saudara, yang di-highlight. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Semua hal tersebut terjadi karena ini. Karena mereka tidak hidup dilandasi dengan kebenaran yang ada, tetapi hidup mereka selalu melakukan apa yang mereka anggap menurut pandangannya.
Bukankah hal seperti ini sebenarnya Anda nggak perlu dengar dari saya? Bukankah hal seperti ini Anda temukan setiap hari dalam kehidupan orang-orang percaya? Biasanya kita bilangin, aduh jangan, pokoknya udah nggak usah bilang-bilang apa yang harus saya lakukan, ya kan? Yang pokoknya kamu lakukan apa yang kamu lakukan, saya lakukan apa yang saya lakukan. Terus kita tambahin, yang penting gua nggak nyakitin orang, yang penting gua nggak ngerugiin orang. Berbuat ini salah gak? Berbuat ini berdosa gak? Ya relatif lah, tergantung lah. Kalau kamu anggap salah, ya udah salah. Kalau kamu anggap benar, ya udah benar. Makanya untuk mengakhiri pesan kita hari ini, saya ingin kita semua diingatkan lagi, saudara. Punyakah Anda dan saya fondasi kebenaran? Yang setiap kali kalau kita mau buat keputusan, setiap kali kita mau melangkah, kita melihat ke fondasi tersebut. Cocok gak dengan fondasi tersebut? Kalau nggak cocok, saya nggak melangkah. Kalau nggak cocok, saya nggak akan membuat keputusan. Bukannya kebalikan, saudara. Saya mau melakukan ini, kebenaran itu sesuai nggak dengan apa yang saya mau? Kalau misalnya kebenaran itu nggak sesuai, ya udah saya bikin kebenaran sendiri, saudara. Sekali lagi, kalau Anda bukan orang Kristen, mungkin Anda boleh mulai sekarang berpikir, apa sih landasan kebenaran dalam kehidupan Anda? Tapi kalau kita orang Kristen, Anda dan saya nggak punya pilihan lain. Landasan kebenaran dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Landasan kebenaran dalam hidup kita adalah Yesus. Karena Dia sendiri berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Anda bisa mendapatkan kebenaran di dalam Yesus. Anda bisa jadikan Yesus sebagai fondasi dalam hidup Anda. Dan kalau Anda jadikan kebenaran itu sebagai fondasi dalam kehidupan Anda, janji Yesus saya bacakan sekali lagi, boleh ditampilin, Mike? Jikalau kamu tetap hidup dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa, saudara? Memerdekakan kamu. Janji Yesus kepada kita semua, saudara. Kemerdekaan yang menjadi landasan, yang menjadi patokan dalam kehidupan Anda akan memerdekakan Anda. Kebenaran itu akan merubah hidup Anda. Kebenaran itu akan merubah pernikahan Anda. Kebenaran itu akan memulihkan keluarga Anda. Kebenaran itu kalau Anda terus ikuti, itu akan memberkati pekerjaan Anda. Kebenaran itu akan membantu Anda menemukan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Kebenaran itu akan memberikan Anda kepuasan yang sejati dalam kehidupan ini. Dan bagi beberapa dari Anda, kebenaran itu akan menyembuhkan kehidupan Anda. Jadi sekali lagi, saudara, pastikan Anda landasi kehidupan Anda dengan firman Tuhan. Yang berubah itu kita untuk menyesuaikan firman Tuhan, saudara, bukan sebaliknya. Bagi Anda yang mau melakukan itu, sama-sama katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tuhan, biar kami sekarang hidup tidak lagi melakukan apa yang kami anggap benar, tetapi kami hidup untuk dilandasi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apapun perasaan kami, apapun kondisi sekeliling kami tahu bahwa kebenaran itu seharusnya tidak berubah-ubah. Apapun yang kami hadapi, apapun situasi hati kami, baik senang, sedih, kami tahu sebenarnya kebenaran itu tidak berubah. Biarlah kami semua tidak mempunyai kebiasaan untuk melakukan apa yang kami anggap benar di mata kami sendiri. Tapi kami menyesuaikan dengan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang kita bisa temukan di dalam firman Tuhan dan di dalam Yesus. Dan kalau itu kami lakukan, firman-Mu berjanji bahwa kemerdekaan itu, bahwa kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami.
Kau berjanji Tuhan, kalau ketika kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Kami menang dalam segala apa yang kami lakukan. Kebenaran itu akan memulihkan hidup kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan karir kami, memulihkan keuangan kami, memulihkan masa depan kami. Dan kami percaya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih telah berbicara kepada setiap kami. Biar kami terus hidup di dalam kebenaran. Dan Kau merdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih. Jemaat Tuhan boleh angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia datang untuk memberikan Anda dan saya kehidupan yang berlimpah. Berlimpah dengan rencana-rencana Tuhan yang mulia. Berlimpah dengan tujuan-tujuan ilahi dalam kehidupan kami. Kami berjanji Tuhan, biar semua dari kami yang ada di sini boleh hidup menggenapi semua rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Tidak ada seorang pun yang tidak menggenapi rencana yang baik dan mulia itu. Terima kasih Tuhan, kami terima janji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan sama-sama katakan